Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1.J. Perkenalkan, nama saya Yoga Setiawan, CGP Angkatan 11 dari Kota Pasuruan. Pemahaman awal tentang pendidikan. Belajar sebelum modul 1.1. Sebelum belajar dan mengenalkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan, awalnya saya hanya memperlakukan siswa seperti burung dalam sangkar. Artinya, siswa cukup melaksanakan pembelajaran di dalam kelas bersama dengan guru. Semua sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan target kurikulum. Semua terjadwal, tugas guru hanya mentransfer apa yang diketahui kepada siswa sesuai tuntutan kurikulum. Dan gaya belajar hanya berpusat kepada guru, tidak pernah melibatkan siswa. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan atau menuntun. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah tuntunan bagi peserta didik. Tugas pendidik adalah menuntun peserta didik sesuai potensi dan karakteristiknya, mengedepankan kemajuan pribadi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan manusia beradab. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain dan merdeka. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa manusia yang merdeka adalah yang mandiri secara emosional dan fisiknya. Anak juga memiliki kodrat bermain. Permainan pendidik dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak kepada anak. Pendidikan yang berpihak kepada anak yaitu mengedepankan kebebasan, kesucian hati, dan pelayanan pada peserta didik. Pendidikan ini berfokus pada pendekatan personal, membangun hubungan yang baik, dan mendorong pertumbuhan karakter atau jiwa yang baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa. Anak bukan tabula rasa, maka pendidik harus memposisikan murid seperti sebuah kertas yang sudah memiliki sketsa, yang harus ditebalkan sketsanya agar menjadi kuat. Membentuk sebuah gambar yang indah, bagus, bertujuan, dan bermakna. Pendidikan harus mempertimbangkan konteks diri anak dan sosial budayanya. Hal ini memberikan dasar bagi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik dan lingkungan budayanya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti dan karakter. Budi pekerti dan karakter adalah kombinasi pikiran dan perasaan dan kehendak yang menciptakan semangat positif. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya membangun karakter yang kokoh, memberikan landasan bagi perkembangan holistik peserta didik. Perkembangan yang holistik atau menyeluruh berarti perkembangan seluruh aspek baik sosial, fisik, intelektual, emosional, spiritual, dan kognitif. Perubahan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendekatan yang berubah yaitu setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendekatan pembelajaran saya telah berubah. Saya menyadari bahwa pentingnya memerdekakan belajar agar kembang tumbuh anak dapat lebih baik. Dengan menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik,
dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik. Implementasi di dalam kelas. Praktik pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan mengidentifikasi karakteristik peserta didik dengan mengaitkan pembelajaran kepada dunia nyata. Saya juga akan sering melakukan komunikasi kepada wali murid terkait perkembangan pembelajaran untuk memfasilitasi kegiatan seperti P5, mengaji, ekstrakurikuler sekolah yang lain seperti pramuka yang nantinya akan dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Kesimpulan, transformasi pendidikan menuju masa depan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menginspirasi perubahan dalam pendekatan pendidikan, seperti dalam hal menebalkan budi pekerti dengan memahami karakteristik peserta didik dan menghargai potensi mereka. Kita bisa membuat proses pembelajaran yang memang berpusat kepada siswa, atau pembelajaran yang inspiratif, relevan, dan aktual sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Mari kita secara bersama untuk dapat mewujudkan merdeka belajar, memberikan kepada siswa untuk lebih eksplor apa yang dapat dikembangkan diri pribadinya atau mengembangkan potensi dan bakatnya supaya belajarnya lebih bermakna untuk perkembangan masa depan mereka. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1.J. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.